wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ihsan rahimakumullah. Hari ini insyaallah kita akan membahas tentang babu as-siyam, pembahasan tentang puasa. Dan mudah-mudahan kita Allah berikan umur untuk memasuki bulan Ramadan dan memperbaiki amalan ibadah-ibadah kita di dalamnya ya. Puasa adalah imsak. Imsak itu menahan. Secara bahasa artinya menahan. Menahan apa? Menahan dari pembatal-pembatal puasa. Yang sepakat makan, minum, syahwat. Ini yang sepakat. Dari kapan? Dari mulai terbit fajar. Terbit fajar itu waktu subuh. Waktu subuh, azan subuh. Sampai kapan? Sampai terbenam matahari, waktu maghrib. Jadi mulai dari waktu subuh sampai azan maghrib. Ya. Nah, itu pengertian puasa. Rukun-rukun puasa. Rukun-rukun puasa yang pertama adalah niat. Kita berniat melakukan puasa di esok hari, terutama puasa Ramadan. Ya, dalam mazhab Syafi'i niatnya itu harus setiap malam. Setiap malam diulang-ulang niatnya. Makanya banyak di pondok pesantren itu kadang-kadang selesai tarawih kiainya mengajakkan, yuk kita niat untuk melakukan puasa Ramadan besok pagi. Dalam mazhab Imam Malik, niat itu boleh di awal bulan baik. Contoh kalau misalkan pemerintah sudah mengumumkan besok puasa Ramadan, kita langsung niat puasa 1 bulan. Kecuali nanti ketika haid kita berhenti, misalkan bagi perempuan ya. Nah, itu niat. Niat ini wajib di puasa yang wajib. Niat ini hukumnya wajib di puasa yang wajib. Adapun di puasa yang sunnah dak de wajib niat. Artinya boleh dak pakai niat. Ya. Contoh kita dak de makan sampai jam 11 siang. Nah, kemudian kita langsung melanjutkannya puasa. Lalah biar aku puasa baik hari ini. Nah, itu dak pepe. Tapi kalau puasa wajib tidak boleh. Kalau puasa wajib harus niat dia. Ya, harus diniatkan. Mulai dari malam harus diniatkan. Rukun yang kedua adalah menahan diri pembatal-pembatal puasa. Menahan dari pembatal-pembatal puasa. Ya. Mulai dari fajar subuh sampai maghrib. Ini 2 bae rukun. Ya, rukunnya ini cuman 2 ini bae. Terus pembahasan selanjutnya adalah tentang hukum puasa Ramadan. Hukum puasa Ramadan wajib dengan kesepakatan para ulama. Dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian itu untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu ya. Yang pertama, dalilnya. Kemudian syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinat minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang sudah melihat hilal bulan Ramadan maka berpuasalah. Nah, ini dalil-dalil yang mewajibkan puasa Ramadan. Apa hukum orang meninggalkan puasa Ramadan? Hukumnya antara 1 dosa besar. Dosa besar dia. Kemudian yang kedua kufur. Kufur kepada Allah. Karena kenapa? Karena dia terang-terangan meninggalkan rukun Islam. Disebut rukun kenapa? Karena ketika dia ditinggalkan maka bangunan Islam itu rusak.
itu disebut rukun. Berarti keislaman dia itu bermasalah kalau dia meninggalkan dengan sengaja puasa Ramadan. Ya. Kemudian keutamaan puasa di bulan Ramadan. Ini fadilah-fadilahnya puasa di bulan Ramadan. Yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man qama lailatal qadar imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambihi wa man shama ramadanan imanan wa man shama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dikarenakan iman. Tengok syaratnya iman. Ketika kita berpuasa dengan iman, maka kita juga akan melakukan ibadah-ibadah yang lain dengan iman. Kita akan meninggalkan kejelekan-kejelekan itu karena iman. Tapi kalau orang berpuasa itu hanya karena ikut-ikutan saja, maka ada indikasi kelak dia itu puasa hanya dapat lapar dan haus saja. Ya, hanya dapat lapar dan haus saja. Rasulullah menyebutkan rubba shaimin laisa min siyamihi ilal ju' wal atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Ini ya. Ini salah satu fadilah berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian syarat wajib. Syarat wajib puasa Ramadan. Yang pertama adalah Islam. Yang pertama adalah Islam. Jadi orang Islam tidak wajib untuk berpuasa Ramadan. Yang kedua adalah baligh. Yang kedua baligh. Baligh ini bagi perempuan ditandai dengan haid. Bagi laki-laki mimpi basah atau keluar air mani. Ini baligh. Ya. Kemudian bagi yang belum baligh maka harus dianjurkan. Ya, bagi yang belum baligh maka harus dianjurkan. Contohnya misalkan umurnya 7 tahun, ya, dianjurkan orang tuanya itu harus mendidik anaknya supaya berpuasa. Ya. Kemudian syarat selanjutnya berakal. Orang mempunyai akal. Kalau dia tidak berakal maka tidak wajib dia berpuasa. Dan ketika akalnya hilang maka puasanya batal. Salah satu contohnya adalah orang yang pingsan dalam waktu yang sangat lama, pingsan lame, maka batal puasanya. Tapi kalau pingsannya sebentar tidak masalah. Ya, kalau pingsan lame batal puasanya, kalau pingsannya sebentar itu tidak jadi masalah. Ya. Kemudian yang keempat, sehat, mampu. Syarat selanjutnya itu adalah mampu. Yang tidak mampu tidak pepe meninggalkan puasa. Yang tidak mampu tidak masalah dia meninggalkan puasa. Ya. Contohnya orang yang sudah tua, orang yang sakit, ya, sakitnya itu tidak bisa sembuh-sembuh. Nah, ini orang-orang yang diperbolehkan untuk meninggalkan puasa. Nah, tapi nanti ada ada fikihnya, apa yang harus mereka lakukan ketika mereka meninggalkan puasa. Ya. Terus syarat selanjutnya, syarat wajib berpuasa adalah mukim. Mukim itu seperti kita sekarang. Jadi bukan dalam keadaan safar. Orang musafir boleh meninggalkan puasa. Ya, itu syaratnya. Bagi perempuan, syarat yang terakhir adalah suci dari haid dan nifas. Suci dari haid dan nifas. Ya. Itu syarat-syarat berpuasa.
Nah, sekarang orang-orang yang boleh meninggalkan puasa dan konsekuensi hukum ketika mereka meninggalkan puasa itu, ya, ada konsekuensi hukumnya. Yang pertama, yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa adalah orang yang sakit ataupun orang yang lanjut usia. Ya, orang yang sakit ataupun yang lanjut usia, yang ketika mereka itu berpuasa badan mereka semakin lemah dan tidak bisa melakukan kegiatan apa-apa lagi. Berarti badan itulah tuwe, lah tidak mampu lagi melakukan puasa. Ya, sudah tidak mampu lagi untuk melakukan puasa. Ya. Bagi mereka, ketika mereka meninggalkan puasa harus diganti dengan memberi makan orang miskin. Ya, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun. Orang yang meninggalkan puasa harus diganti di hari yang lain. Kalau tidak mampu untuk menggantikannya, berarti dia itu memang tidak mampu lagi untuk berpuasa, harus membayar fidyah. Jadi orang-orang tua yang tidak mampu lagi berpuasa, dia membayar fidyah. Apa fidyahnya? Setiap 1 hari meninggalkan puasa, maka dia harus membayar 1 kilo atau 1,5 kilo ke 1 orang miskin. Ya, ke 1 orang miskin. Jadi kalau 30 hari meninggalkan puasa, 30 kilo memberi kepada orang miskin. Boleh memberi ke 1 orang miskin, 30 itu boleh memberikan ke 30 orang miskin. Jelas ya? Kalau memberi ke 30 orang miskin berarti sekilo dapat dah. Tapi kalau memberikan ke 1 orang miskin, 1 orang miskin itu mendapatkan 30 kilo. Ada PP, jadi baik dua-dua. Ya, itu bagi orang yang lanjut usia. Macam mana ya kalau orang yang lanjut usia ini tinggal sebatang kara? Sebatang kara dia tinggal. Anak dagi, saudara dagi, bahkan untuk makan pun susah. Macam mana? Berarti gugur kewajiban fidyah dia. Kewajiban fidyah gugur. Ya, dia tidak wajib puasa, tidak wajib fidyah lagi. Karena Allah itu tidak akan memberatkan seseorang itu kecuali dengan kemampuannya. Ya, kecuali dengan kemampuannya masing-masing. Kemudian, jadi yang pertama yang boleh meninggalkan puasa adalah orang lanjut usia. Ya. Kemudian sakit. Sakit ini dibagi 2. Sakit yang pacak sembuh, sakit yang tidak pacak sembuh. Sakit yang pacak sembuh macam mana? Demam. Ya. Orang yang demam boleh meninggalkan puasa, tapi paslah sembuh wajib mengganti puasa juga. Tidak boleh mengganti fidyah. Ya, jangan kelak paslah mau aku bayar fidyah baik, mentang-mentang banyak duit, tidak boleh. Harus mengganti dengan puasa. Orang yang sakit bisa disembuhkan. Ya. Orang yang misalkan lah, ya, macam corona ini kan kadang-kadang positif, kadang-kadang negatif, positif, negatif. Ya. Yang kata dokter itu kalau kena corona harus banyak makan misal. Macam mana kalau positif di bulan Ramadan lah, tidak usah puasa 2 minggu, makanlah terus. Nah, tapi habis itu diganti. Hudarayo itu ganti 2 minggu kayak ganti ya. Itu ya. Tapi ada sakit yang tidak bisa disembuhkan. Contoh apa ya? Stroke. Ya, sakit stroke. Ataupun sakit-sakit yang gule. Ya, sakit gula. Kalau penyakit gula, kemarin fatwanya pakai insulin boleh. Halal. Ya, tapi kalau bisa gunakan di malam hari pakai insulin tadi. Puasa, suntik insulin, puasa. Ya. Dan orang-orang yang sakit ini tidak bisa disembuhkan, yang lama sakitnya, itu boleh tidak berpuasa dan diganti dengan membayar fidyah. Ya, dan diganti dengan membayar fidyah. Ya.
Kemudian yang diperbolehkan untuk meninggalkan puasa musafir tadi itu, musafir. Ya, orang yang musafir juga boleh meninggalkan puasa. Ya, tapi syarat safarnya itu adalah safar yang syar'i. Safarnya itu syar'i, bukan safar-safar yang non syar'i. Harus safar yang syar'i. Macam mana safar yang syar'i? Safar-safar yang tidak ada maksiatnya, yang tidak ada nilai maksiatnya. Safar-safar yang seperti itu yang diperbolehkan untuk meninggalkan puasa. Macam mana kalau kita puasa ketika safar? Pun tidak masalah. Jadi orang yang musafir ini ada dua pilihannya. Kalau dia nak meninggalkan puasa, boleh. Tapi ketika dia meninggalkan puasa, diganti di hari lain. Atau orang yang safar tetap melakukan puasa, itu pun boleh. Itu pun boleh. Ya. Rasulullah SAW itu pernah berkata ketika perang, dan mereka itu dalam keadaan yang sangat lemah, man syaa minkum falyasum wa man syaa falyuftir. Siapa yang dari kalian ingin berbuka, berbukalah. Ya. Tapi barang siapa yang ingin tetap melakukan puasanya, lanjutkan. Ya, dilanjutkan puasanya. Itu dalilnya bahwa orang yang safar boleh berpuasa, boleh juga meninggalkan puasa. Kalau meninggalkan puasa berarti dia hutang, masuk bon, harus dibayar setelah bulan Ramadan. Ya. Terus selanjutnya yang boleh untuk meninggalkan puasa, haid dan nifas. Haid dan nifas malah haram puasa, tidak boleh puasa. Haid dan nifas haram untuk berpuasa, tidak boleh berpuasa. Bahkan kalau dia berpuasa malah memberatkan dirinya sendiri. Ya. Orang haid dan nifas harus diganti di hari yang lain. Masuk bon, di bon puasa, di kodok. Ya. Kemudian selanjutnya, bahkan haid dan nifas ini juga menjadi pembatal puasa. Jadi kalau perempuan misalkan haid dan nifas setengah jam sebelum berbuka puasa, batal puasa hari itu. Ya, jangan hari ini ditunglah sehari, tidak dibaca. Karena hanya setengah jam misalkan, dihitung satu hari, tidak boleh. Harus diganti di hari yang lain. Batal puasa dia di hari itu, walaupun berbuka puasanya tinggal setengah jam. Bahkan ada bapak-bapak kemarin itu, macam mana 5 menit sebelum berbuka keluar haid, batal puasa. Puasa dia batal, harus diganti di hari yang lain. Ya. Terus yang keempat, menyusui. Orang yang menyusui, ya, atau hamil. Orang yang menyusui atau hamil juga boleh meninggalkan puasa. Ya. Cuman yang jadi permasalahannya adalah bagaimana cara menggantinya. Karena orang yang hamil setelah lewat masa hamil, pasti dia itu masuk masa menyusui. Ya, setelah masa hamil masuk masa menyusui. Dan menyusui itu 2 tahun dalam Al-Quran. Berarti kalau mereka hutang pas hamil, hutang pelik pas menyusui 3 bulan, 3 tahun. Ya, dan harus puasa selama 3 bulan, dan itu memberatkan. Maka jumhur ulama menyatakan wanita hamil dan wanita hamil dan menyusui itu mencari waktu untuk berusaha puasa. Berusaha puasa dalam 1 tahun itu. Ya, berusaha dia berpuasa dalam 1 tahun mengganti puasa Ramadan. Tapi kalau misalkan ketika dia berpuasa tetap korban asinya, lemas apa segala macam, maka dia boleh menggantikannya dengan fidyah. Dan itu pendapatnya Imam Ibnu Abbas. Ya, jadi orang haid orang hamil ini disamakan dengan perempuan-perempuan karena masa lama. APG misalkan kemarin bapak-bapak, macam mana menutang puasa belum ada
lunas lah hamil pulih. Ada pulih isi dalam macam mana? Nah, pacak behapulo bulan utang puasa. Ya. Nah, jadi perempuan-perempuan yang hamil dan hamil dan menyusui, dia boleh meninggalkan puasa dan digantikan dengan membayar fidyah tadi. Ya, tapi kalau mampu untuk berpuasa, ya, mampu untuk berpuasa, mereka tetap berpuasa. Terus pembahasan selanjutnya adalah pembatal puasa. Ya. Yang pertama adalah makan minum dengan sengaja. Orang yang makan minum dengan sengaja, mereka berdosa 2 kali lipat dosa. Ya, mereka berdosa. Dan setelah makan, mereka itu harus menahan. Tidak boleh mereka makan terang-terangan. Harus menahan pulih sampai maghrib. Ya, kalaupun mereka tetap makan, dosanya itu Allah lipat gandakan. Setiap kali makanan masuk, Allah lipat gandakan. Gitu loh. Ya. Jadi makan dan minum secara sengaja. Kalau tidak sengaja macam mana? Kalau tidak sengaja tidak batal. Ya, walaupun makanan yang dihabiskan itu 1 piring, tidak batal puasa. Kalau tidak disengaja. Ya, kalau tidak disengaja tidak batal. Kemudian yang kedua, orang yang makan minum ini harus diganti juga ya. Orang yang makan minum secara sengaja di bulan Ramadan harus diganti, masuk bon, berarti utang. Ya. Yang kemudian yang kedua, berhubungan badan. Orang yang berhubungan badan berat hukumannya. Hukumannya dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Berat ini. Bagi yang berhubungan badan di siang hari bulan Ramadan, harus menggantikannya dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Ya. Kemudian yang ketiga, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Ada tidak muntah tidak sengaja? Ada yang muntah tidak sengaja. Muntah tidak sengaja, misalkan kita melewati tempat-tempat yang bau, tahu-tahu muntah tidak sengaja. Kita naik mobil, kemudian mabok, ada disengaja. Macam mana muntah yang sengaja itu? Muntah yang sengaja itu misalkan gosok gigi. Setelah gosok gigi kelak dikerok-kerok ke dalam itu, ke lidahnya. Kemudian dia muntah. Nah, itu batal puasanya. Ya. Rasulullah SAW pernah menyebutkan barang siapa yang dikalahkan oleh muntahnya, maka dia tidak batal. Barang siapa yang muntah dengan sengaja, maka batal puasanya. Ya, maka batal puasanya. Terus selanjutnya berbekam. Berbekam itu batal dalam mazhab Imam Ahmad. Ya, berbekam batal dalam mazhab Imam Ahmad. Dalam mazhab jumhur tidak apa-apa. Tapi garis merahnya itu adalah ketika berbekam lemes badan. Maka ketika lemes pasti nek harus ada amunisi yang dimasukkan ke dalam badan, itu yang membuat batal. Maka kalau tidak lemes boleh untuk berbekam. Begitu juga dengan donor darah. Ya, di sini begitu juga dengan donor darah. Ya. Donor darah berarti batal tidak puasa. Kalau dia tidak lemes tidak batal, tapi kalau lemes dia tetap batal. Ya, tetap batal dia. Selanjutnya haid dan nifas, tadi Anda bilang ya, kalau keluar darah haid ketika kita berpuasa langsung otomatis batal. Langsung otomatis batal puasa. Kemudian murtad. Murtad juga menjadi pembatal puasa, tapi tidak mungkin orang yang memang mentalnya itu mental murtad, ya, itu berpuasa kecil.
kemungkinan. Terus sunnah-sunnah berpuasa, hal-hal yang disunahkan ketika berpuasa. Yang pertama adalah sahur. Sahur ini sunnahnya di ujung-ujung waktu. Contohnya misalkan subuh jam 4.39, jam 4.40, maka sunnah sahur itu jam 4.30 atau jam 4.20, 20 menit sebelum azan. Ya, dalam mazhab Syafi'i 5 menit sebelum azan subuh harus berhenti, imsak. Ya, dalam mazhab Imam Syafi'i. Karena kenapa? Karena kalau ketika mendengarkan azan kita itu lagi makan, batal. Ketat mazhab Syafi'i dalam masalah ini. Makanya dia ada batas waktu, imsak sahur, imsak subuh, imsak subuh. Gitu. Tapi dalam mazhab Imam Ahmad azan subuh itulah imsaknya. Ya. Dan di waktu sahur ini disunahkan untuk memperbanyak istighfar. Jadi ketika kita berpuasa, kita sahur, maka banyak-banyaklah istighfar. Ya, perbanyak istighfar ketika waktu sahur. Jangan menghabiskan waktu sahur itu dengan banyak nonton TV, ketawa-ketawa, menonton hal-hal yang Allah haramkan, buka aurat dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, sunnah selanjutnya adalah menyegerakan berbuka. Ya. Dan disunahkan berbuka dengan yang manis, kurma. Itu sunnahnya. Tapi tidak ada kurma boleh dengan buah yang lain. Boleh dengan buah-buah yang lain. Ya. Bagaimana dengan es? Es kan manis juga. Macam mana dengan es yang manis? Kalau es manis, tidak usah, ya. Tapi batal, tidak ada kena sunnah tapi, ya. Tidak ada kena sunnah yang manis seperti kurma itu tidak kena, gitu loh. Kalau yang manis itu, tapi kalau manis-manis yang bentuknya buahan masih mendapatkan sunnahnya. Kemudian ketika berbuka juga disunahkan untuk berzikir. Zahabadz dhama wa batalatil uruq wa thabatal ajr insyaallah. Ya, ketika kita sudah minum itu, seperti itu. Ya. Terus memperbanyak doa ketika kita berpuasa. Jadi orang yang berpuasa itu, kata Rasulullah SAW, senantiasa didoakan oleh malaikat. Senantiasa didoakan oleh malaikat. Bahkan dalam hadis disebutkan, Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunilah dosa-dosa orang yang berpuasa ini. Maka ketika malaikat mendoakan kita, kita pun disunahkan untuk memperbanyak berdoa. Disunahkan untuk memperbanyak berdoa kita. Ya. Jadi seperti itu. Zikirnya boleh yang tadi ya. Allahumma lakasumtu wa bika amantu, boleh juga. Itu hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Begitu juga zahamaz dhama wa btalatil uruq, itu juga boleh zikirnya. Ya. Boleh dua-duanya dipakai. Kadang-kadang pakai yang ini, kadang-kadang pakai yang itu. Itu pun tidak jadi masalah. Ya. Cuman kadang-kadang ada yang melemahkan hadis ini, yang tidak boleh dipakai. Boleh. Kemudian sunnah-sunnah yang lain ketika berpuasa adalah memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Ya, memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Contohnya bersedekah. Rasulullah SAW itu kana ajwadun nasi bil khair wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah itu manusia paling baik dan
paling baik terlihat di bulan Ramadan. Kebaikan-kebaikan Rasulullah itu semakin terlihat di bulan Ramadan. Itu ya. Terus sunnah selanjutnya itu adalah meninggalkan hal-hal yang Allah haramkan. Meninggalkan hal-hal yang Allah haramkan. Orang yang bermaksiat tidak batal puasa. Orang yang meninggalkan maksiat, orang yang bermaksiat tidak batal puasanya. Ya. Contohnya, perempuan tidak berjilbab. Tidak berjilbab ini kan dosa besar. Rasulullah SAW itu menyebutkan perempuan-perempuan yang tidak menggunakan jilbab, membuka aurat di depan laki-laki yang lain, itu tidak akan mencium bau surga, kata Allah. Tidak ada mencium bau surga. Tapi orang itu puasa. Apakah membuka kerudung itu membatalkan puasa? Tidak. Puasa tetap sah. Secara hukum fikihnya tetap sah. Tapi ketika dia buka jilbab, dia berdosa. Dan bisa jadi dosanya itu 2 kali lipat. Makanya orang yang melakukan maksiat ketika berpuasa ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, pahala puasa dia tidak dapat. Kewajiban puasa gugur, tapi pahala puasa tidak dapat. Kemudian yang kedua, dosanya itu Allah tingkatkan. Allah tingkatkan. Nilai dosanya itu Allah tingkatkan. Kalau laki-laki gila berjudi misalnya, macam mana hukum orang berjudi ketika dia berpuasa? Puasanya sah, judi berdosa. Gitu ya. Puasanya sah, judinya berdosa. Gitu loh. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang puasa tapi tidak dapat pahala, maka tinggalkan semua dosa-dosa itu tinggalkan. Terutama dosa-dosa yang berhubungan dengan mulut. Mulut ini yang paling banyak berdosa. Ngeteh orang, merendahkan orang, kemudian gibah, ya, kemudian berbicara tanpa ilmu ketika puasa. Nah, itulah. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan, kalau kalian berpuasa ada yang menghina kalian, katakan aku sedang berpuasa, aku tidak kawa berjelike. Nah itu, ya, jadi seperti itu. Sekarang hal-hal yang dimakruhkan. Hal-hal yang dimakruhkan. Makruh itu apa sih? Makruh itu kalau dikerjakan tidak berdosa, dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan berpahala. Kebalikan dari sunnah. Sunnah dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Nah ini makruh. Dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan mendapatkan pahala. Yang makruh yang pertama adalah berkumur-kumur secara berlebih-lebihan. Ya, berkumur-kumur secara berlebih-lebihan. Nuwe gile berkumur-kumur. Berkumur-kumur cinue. Kalaupun berkumur-kumurnya itu sampai memasukkan air ke tenggorokan, batal puasanya. Ya. Kalau berkumur-kumur itu sampai memasukkan air ke tenggorokan, maka batal puasanya. Kemudian yang kedua, mencium istri. Ini bagi suami istri. Mencium istri kemudian ada syahwat, makruh. Makanya mencium ini ada 3 fasenya. Ada fase mubah. Mubah boleh kalau tidak ada syahwat. Misalkan ke masjid, cium keneng bini, langsung ke masjid. Tidak ada syahwat apa lah? Boleh. Hamaikan kita nyium anak kita. Ya. Kemudian ada mencium tapi mengundang syahwat. Ini makruh. Ya.
Yang ketiga misalkan mencium istri, muqaddimah untuk melakukan hubungan badan, ini haram hukumnya. Ya, praktek hiku cuman mencium ya. Makanya kalau kita belajar fikih, satu praktek mempunyai beberapa hukum, gitu loh. Ya, prakteknya satu, hukumnya banyak. Jadi kalau yang makruh itu mencium sampai syahwat itu naik, ya, syahwat itu naik, itu makruh. Tapi kalau mencium tanpa syahwat boleh, ya. Kemudian dimakruhkan juga mencicipi makanan. Bagi yang ibu-ibu, mencicipi makanan makruh, tidak ada batal poso. Ya, tapi jangan dicicip terus, nyicip sampai 10 kali. Nyicip pemakan tadi, itu tidak ada nyicip lagi namanya. Ya, nyicip itu yang pertama kali. Dan mencicipi makanan itu bukan cisruput ya, tapi dia apa? Ini kuahnya dicicap pakai tangan, kemudian ditempelkan di lidah. Itu cara mencicipinya, bukan diseruput nyicip. Kalau diseruput masuk ke tenggorokan batal. Ya, kalau diseruput masuk ke tenggorokan tetap batal dia. Kemudian hal-hal yang diperbolehkan sekarang. Hal-hal yang diperbolehkan. Yang pertama, mandi. Ya, mandi. Ketika kita berpuasa kita mandi. Itu boleh. Terasa panas misalkan, nuai panasnya, kita mandi boleh. Ya, bahkan ada kemarin itu bapak-bapak bertanya, "Ustadz, macam mana kalau aku begawai berat? Begawai kebon, begawai tukang, tapi aku begawaiku basi ku baju. Jadi pas begawai itu basah-basah. Boleh tak? Boleh. Walaupun baju itu kering di badan kita ya misalkan. Tak apa-apa. Ya. Hukumnya boleh. Tidak jadi masalah. Ya. Tapi mandi dari pagi sampai hore, itu berarti lah abnormal, tak normal lagi ini orang ini. Ya. 5 menit sekali masuk kamar mandi, 5 menit sekali masuk kamar mandi misalkan. Nah, inilah tidak normal lagi ini. Macam mana macam tu? Tidak ada batal puasa. Ya. Puasanya tidak batal. Kemudian hal-hal yang diperbolehkan yang lain ketika berpuasa adalah siwak. Bersiwak ataupun sikat gigi. Siwak kayu itu sunnah ya. Siwak kayu itu hukumnya tetap sunnah. Tapi kalau siwak pakai udol, ini para ulama memakruhkan, makruh hukumnya. Tapi kalau siwak yang kayu, tidak apa-apa, tetap sunnah hukumnya. Ya. Kemudian boleh sesuatu yang boleh dikerjakan ya, menggunakan tetes mata ataupun kuhul. Kuhul itu celak yang dipasang di bawah ini nih, di bawah kelopak mata yang bawah ini. Tapi bukan yang ini ya, bukan yang cikelir macam orang untuk cakep itu, bukan. Ini memang kuhul. Kuhul itu sebagai obat mata. Ya, dia berwarna hitam yang kadang-kadang dipasang di bawah ini. Ya, itu sunnah kan. Tapi kalau yang untuk ibu-ibu yang supaya cantik itu bukan kuhal namanya. Ya, tetes mata boleh. Tapi kemarin ada bapak-bapak nyebut ada tetes mata yang tembus ke tenggorok. Apa hukumnya? Tidak boleh. Kalau lah sampai masuk ke tenggorokan. Ya. Kalau sampai masuk ke tenggorokan tidak boleh. Itu sama dengan makan minum, sama dengan infus. Infus itu batal puasa. Orang diinfus puasanya batal. Tapi kalau orang disuntik
Suntikannya ada dua. Kalau suntikannya itu fungsinya sama seperti makanan, maka haram, batal. Tapi kalau suntikan yang fungsinya itu seperti salep, contoh suntik kapal, ya, orang yang disuntik kapal lagi ngerasa lapar, dak lagi, maka dak batal dia, ya. Bahkan fatwa sekarang, ya, macam mana kalau divaksin ketika puasa, MUI nyebut ada batal. Tapi kemarin ada perawat yang nyebut kalau divaksin Ustadz makin lapar bawaan, makin lapar. Jadi ada pengaruh ke badan secara keseluruhan, terutama bagian perut, gitu loh, ya, terutama bagian perut. Jadi kalau suntikan itu ada dua, kalau fungsinya sama seperti makanan dia batal, seperti infus. Kalau dak ya tidak, ya. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini tentang bab puasa ada pertanyaan enggak? Ya makruh hukumnya. Tapi kalau pakai sikat gigi yang siwak itu tidak ada makruh, tidak ada jadi masalah, boleh. Tidak pepe kalau tanpa odol. Apa? Suntik berupa obat. Nah, kalau suntikannya itu sama seperti makanan, tidak boleh. Iya, tidak. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Poso kelak nak kajian enggak, ibu-ibu nih? Coba dirunding lah. Coba kalau habis ini, aku karena habis ini ada tamu dari Pengkal, jadi aku nak nemu dato nemu beliau, guruku dulu Jadi sampai sini dulu kajiannya. Ah, ibu-ibu ini kalau coba duduk lalu bentar. Jadi mana kajian kelak Ramadan kajian. Jadi mana ada 10 orang misalnya nak kajian. Ah itulah makai ikat lah nentu jangan aku nentu. Ya biasa menak habis asar silakan, kalau dak ya. Kalau ibu-ibu inilah rundingkan lah kajian kayak deh pulau kajian macam tadi itu. Ya 4 orang tetap kajian lah misalnya. Tapi 4 orang Ramadan alung dak usah. Maksud aku men hari ini dak PP maksud aku karena hujan tadi. Ya tapi kalau bulan Ramadan kelak misalkan ada 10 orang yang nak kajian ini kita tetap kajian misalkan. Tapi kalau kurang dari 10 kita libur macam itu. Ya cuman kelak dirunding di situ. Sampai sini dulu. Tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.